Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas Ekonomi Syariah D, yang beranggotakan Desi Metalia Avelina, Linawati, Mastian Danayuda, Muhammad Nurul Huda, dan Muhammad Ridwan Maulana akan menjelaskan materi mengenai mengelola aspek distribusi dan produksi dalam UMKM. Saya Desi Metalia akan menjelaskan mengenai pengertian jaringan usaha. Jaringan usaha atau business network adalah kerjasama usaha, akses, dan hubungan-hubungan dengan pihak ketiga. Contohnya seperti perusahaan lain, lembaga keuangan, dan lembaga lainnya yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya secara efektif dan efisien, sehingga dapat dicapai produktivitas dan daya saing yang tinggi, yang pada akhirnya perusahaan dapat mencapai profit dan perkembangan usaha yang diharapkan. Adapun mengenai manfaat jaringan usaha. Jaringan usaha merupakan salah satu faktor penting dalam bisnis UMKM untuk meningkatkan skala ekonomi, pengelolaan bisnis yang efisien, dan memperluas pangsa pasar. Suatu jaringan usaha dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Meningkatkan posisi tawar. 2. Mencapai skala ekonomi yang efisien. 3. Meningkatkan kinerja usaha perusahaan. 4. Membangun pengaruh dan kekuatan pasar. 5. Membangun kemampuan daya saing. 6. Menyusun kekuatan bersama untuk mengatasi keterbatasan. 7. Memudahkan dalam mengakses jasa-jasa. 8. Memudahkan dalam mendapat informasi pasar. 9. Memudahkan untuk mendapatkan tambahan modal usaha. 10. Mengurangi biaya transaksi. 11. Memudahkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasar atau kontrak-kontrak pasar yang lebih besar. 12. Mengurangi beban resiko dengan cara tanggung renteng. 13. Dapat menjaga kestabilan harga dari pesaing. 14. Keberlanjutan usaha terjamin. Ya, seperti yang telah disebutkan tadi, itulah merupakan manfaat dari jaringan usaha terhadap pasar. Saya Linawati akan melanjutkan presentasi dari Mas Huda, yaitu tentang dimensi jaringan usaha, di mana dalam pengelolaan distribusi dan produksi dalam UMKM, pada dasarnya jaringan usaha itu dapat dilihat dari beberapa dimensi. Di antaranya, yaitu dilihat dari fungsi bisnis perusahaan, yang meliputi jaringan pemasaran, jaringan produksi, dan juga jaringan keuangan. Kemudian dilihat dari keterkaitan fungsi dan posisi rantai pasokan. Dari keterkaitan fungsi ini meliputi kerjasama vertikal dan juga kerjasama horizontal. Kemudian tentang atau dilihat dari kemitraan usaha, yang mana meliputi kemitraan usaha antar UMKM dan juga antar UMKM dengan usaha besar. Yang keempat atau selanjutnya tentang format jaringan, di mana format jaringan ini meliputi sub network dan juga hard network. Dan yang terakhir tentang tujuan, di mana tujuan jaringan ini meliputi jaringan usaha untuk meningkatkan skala ekonomis, jaringan usaha untuk pengelolaan usaha yang efisien, dan juga jaringan usaha untuk meningkatkan posisi tawar-menawar. Saya Mastian Danayuda akan menjelaskan tentang macam-macam jaringan usaha berdasarkan fungsi bisnis perusahaan. Yang pertama adalah jaringan pemasaran. Jaringan ini biasanya terdiri dari perusahaan kecil yang bergerak pada sektor industri yang sama, di mana untuk keberhasilan dalam pemasaran produk dan layanannya, UMKM perlu memiliki jaringan pemasaran yang handal, yang selalu siap menyerap produk dan layanan UMKM dengan volume, harga, dan waktu yang tepat untuk membantu kegiatan pemasaran. Yang kedua, jaringan produksi. Jaringan produksi meliputi kerjasama usaha dan hubungan-hubungan dengan berbagai pihak, produsen, pemasok, dan pihak lainnya,
yang dibutuhkan untuk menjamin proses produksi dapat berjalan dengan baik. Dengan jaringan produksi yang kuat, maka kapasitas produksi perusahaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, fleksibilitas dalam kapasitas. Dapat dilakukan semacam pembagian tugas produksi sesuai dengan keunggulan anggota jaringan, sehingga proses produksi dapat dilakukan lebih efisien dalam memenuhi permintaan yang besar dengan cara yang ekonomis. Yang ketiga, jaringan keuangan. Jaringan keuangan itu menyangkut kerjasama, hubungan-hubungan dan akses ke sumber pembiayaan, baik lembaga keuangan bank maupun non-bank. Jaringan keuangan atau pembiayaan ini tentunya diperlukan perusahaan terutama untuk pemenuhan kebutuhan modal perusahaan secara efektif dan efisien. Selain itu, jaringan dengan lembaga keuangan diperlukan untuk kemudahan-kemudahan dalam melakukan transaksi bisnis. Saya Muhammad Ridwan Maulana akan menjelaskan jaringan usaha berdasarkan fungsi dan posisi dalam rantai pasokan. Integrasi dibedakan menjadi dua, yaitu integrasi horizontal dan integrasi vertikal. Yang pertama, integrasi vertikal terdiri dari integrasi ke hulu dan integrasi ke hilir. Dalam integrasi ke hulu, berarti ini perusahaan melakukan pengendalian yang lebih kuat ke sumber pasokan input. Tujuan dari integrasi ini untuk menjamin pemenuhan pasokan input yang lebih efektif dan efisien. Sedangkan pada integrasi ke hilir, perusahaan melakukan pengendalian yang lebih kuat ke arah konsumen akhir. Integrasi ke hilir bertujuan agar perusahaan dapat mengamankan kepentingan suatu perusahaan dalam penyampaian produknya kepada konsumen. Dengan demikian, pemasaran perusahaan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua, integrasi horizontal. Integrasi horizontal adalah integrasi yang dilakukan antara perusahaan yang melakukan fungsi, produk dan layanan yang sejenis. Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan sinergi, sehingga dapat meningkatkan posisi tawar dalam menghadapi pihak-pihak tertentu, ataupun meningkatkan skala ekonomi dalam berbagai aktivitas ataupun fungsi bisnis. Kerjasama horizontal dapat dilakukan dalam bentuk koperasi, asosiasi, gabungan pengusaha, konsorsium, joint venture, dan lain-lain. Saya Muhammad. Selanjutnya, kemitraan usaha. Kemitraan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar. Disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.